Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Pratiwi dengan NIM 202122150118 dengan jurusan Teknik Informatika. Saya akan mempresentasikan hasil tugas dari jaringan komputer, yaitu menjelaskan beberapa kasus cybercrime yang ada di Indonesia. Apa itu cybercrime? Cybercrime adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Oke, kemudian kita masuk ke contoh kasus cybercrime yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu pencurian dan penggunaan akun internet milik orang lain. Kemudian, dunia perbankan dalam negeri juga digegerkan dengan ulah Stephen Haryanto yang membuat situs asli tetapi palsu, layanan perbankan lewat internet BCA. Lewat situs-situs aspal. Jika nasabah salah mengetik situs asli dan masuk ke situs-situs tersebut, identitas pengguna atau user ID dan nomor identitas personal atau PIN dapat ditangkap. Tercatat 130 nasabah tercuri data-datanya. Namun, menurut pengakuan Stephen pada situs Master Web Indonesia, tujuannya membuat situs pelesetan adalah agar publik memberi perhatian pada kesalahan pengetikan alamat situs, bukan mengerut keuntungan. Nah, persoalan tidak berhenti di situ. Pasalnya, banyak nasabah BCA yang merasa kehilangan uangnya untuk transaksi yang tidak dilakukan. Para nasabah dikebobolan karena menggunakan fasilitas internet banking lewat situs atau alamat lain yang membuka link ke klik BCA. Kemudian, sehingga memungkinkan user ID dan PIN pengguna diketahui, namun ada juga modus lainnya, seperti tipuan nasabah telah memenangkan undian dan harus mentransfer sejumlah dana lewat internet dengan cara yang telah ditentukan penipu, ataupun saat kartu ATM masih di dalam mesin, tiba-tiba ada orang yang menekan tombol yang ternyata mendaftarkan nasabah itu fasilitas internet banking sehingga user ID dan password bisa diketahui oleh pelaku. Nah, kemudian ada juga modus kejahatan ini, yaitu penyalahgunaan user ID dan password oleh seorang yang tidak punya hak. Motif kegiatan dari kasus ini termasuk ke dalam cybercrime kejahatan abu-abu. Kasus cybercrime ini merupakan jenis cybercrime unauthorized access dan hacking tracking. Sasaran dari kasus ini termasuk ke dalam jenis cybercrime menyerang hak milik atau agen property. Sasaran dari kasus kejahatan ini adalah cybercrime menyerang pribadi atau agen personal. Oke, kita melangkah ke bagaimana cara mengatasinya. Oke, yang pertama, penggunaan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Kemudian, pengguna firewall. Kemudian, ada perlunya cyber law. Oke, yang pertama, penggunaan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Pengguna di sini maksudnya yang enkripsi yaitu dengan mengubah data-data yang dikirim sehingga tidak mudah disadap untuk meningkatkan keamanan authentication atau pengguna user ID dan password. Pengguna enkripsi dilakukan pada tingkat soket. Hal ini akan membuat orang tidak bisa menyadap atau transaksi yang dikirim dari server www. Salah satu mekanisme populer adalah dengan menggunakan Secure Socket Layer atau SSL yang mulanya dikembangkan oleh Netscape. Oke, selanjutnya penggunaan firewall. Tujuan utama dari firewall adalah untuk menjaga agar akses dari orang tidak berwenang tidak dapat dilakukan. Program ini merupakan perangkat yang diletakkan antara internet dengan jaringan internet. Informasi yang keluar dan masuk harus melalui atau melewati firewall. Firewall bekerja dengan mengamati paket internet protokol atau IP yang melewatinya.
Oke, yang terakhir, perlunya cyber law. Cyber law merupakan istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan TI. Istilah lain adalah hukum TI, Law of IT, hukum dunia maya atau Virtual World Law, dan hukum Mayatara. Melakukan pengamatan sistem melalui jaringan dengan melakukan pengamatan FTP, SMTP, Telnet, dan pengamanan web server. Oke, selanjutnya. Yang kedua yaitu penyerangan terhadap jaringan internet KPU. Jaringan internet di Pusat Tabulasi Nasional Komisi Pemilihan Umum sempat down atau terganggu. Beberapa kali, KPU menggandeng kepolisian untuk mengatasi hal tersebut. Cybercrime kepolisian juga sudah membantu. Domain kerjasamanya antara KPU dengan kepolisian, kata Ketua Tim Teknologi Informasi KPU Husnai Fahmi di kantor KPU. Kemudian, menurut Husni di sini, tim kepolisian pun sudah mendatangi Pusat Tabulasi Nasional KPU di Hotel Borobudur. Di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, mereka akan mengusut adanya dugaan kriminal dalam kasus kejahatan dunia maya dengan cara meretas. Husni menyebut, sejak 3 hari dibuka, Pusat Tabulasi berkali-kali diserang oleh peretas sejak hari lalu. Dimulainya perhitungan tabulasi sampai hari ini kalau dihitung-hitung sudah lebih dari 20 serangan, kata Husni. Namun ternyata dari Husni seluruh penyerang itu sekarang sudah diblokir alamat IP-nya oleh PT Telkom Tim TI KPU. Kasus ini memiliki modus untuk mengacaukan proses pemilihan suara di KPK. Motif kejahatan ini termasuk ke dalam cybercrime sebagai tindak murni kejahatan. Hal ini dikarenakan para penyerang dengan sengaja untuk melakukan pengacauan pada tampilan halaman tabulasi nasional hasil dari pemilu. Nah, yang terakhir, kejahatan kasus cybercrime ini dapat termasuk jenis data forgery atau hacking tracking. Oke, selanjutnya, bagaimana cara untuk mengatasinya? Yang pertama, ada kriptograf. Nah, kriptograf di sini seni menyediakan data yang dikirim disandingkan terlebih dahulu sebelum dikirim melalui internet. Data dikembalikan ke bentuk aslinya sehingga dapat dibaca dan dimengerti oleh penerima. Hal ini dilakukan supaya pihak-pihak penyerang tidak dapat mengerti isi data yang telah dikirim. Kemudian, adanya internet firewall. Kemudian, penutup server yang tidak digunakan. Kemudian, adanya sistem pemantau. Kemudian melakukan backup secara rutin. Adanya pemantau integritas sistem, perlunya ada cyber law, dan perlunya dukungan lembaga khusus. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu kejahatan kartu kredit yang dilakukan lewat transaksi online di Yogyakarta. Polda Yogyakarta menangkap 5 karder dan mengamankan barang bukti bernilai puluhan juta yang didapat dari merchant luar negeri. Begitu juga dengan yang dilakukan mahasiswi sebuah perguruan tinggi di Bandung, Bai alias Sam. Akibat perbuatannya selama setahun, beberapa pihak di Jerman dirugikan sebesar 15.000 DM atau sekitar 70 juta. Kemudian, para karder beberapa waktu lalu juga menyadap data kartu kredit dari 2 outlet pusat perbelanjaan yang cukup terkenal. Caranya saat kasir menggesek kartu pada waktu pembayaran, pada saat data berjalan ke bank-bank tertentu itulah data dicuri. Akibatnya banyak laporan pemegang kartu kredit yang mendapatkan tagihan tersebut terhadap transaksi yang tidak pernah dilakukannya. Modus kejahatan ini adalah penyalahgunaan kartu kredit oleh orang yang tidak berhak. Motif kegiatan dari kasus ini termasuk ke dalam cybercrime sebagai tindak murni kejahatan. Hal ini dikarenakan si penyerang dengan sengaja menggunakan kartu kredit milik orang lain. Khusus cybercrime ini merupakan jenis carding. Sasaran dari kasus ini termasuk ke dalam jenis cybercrime menyerang hak milik atau against property. Sasaran dari kasus kejahatan ini adalah cybercrime menyerang pribadi atau against person. Kemudian,
Bagaimana cara untuk mengatasinya? Yang pertama yaitu perlunya adanya cyber law. Kemudian perlunya ada dukungan lembaga yang khusus. Kemudian penggunaan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Sekian hasil presentasi saya. Semoga teman-teman dapat mengambil pembelajaran dari kasus cybercrime yang ada di Indonesia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.